akhirnya memilih tuh kuliah di Malaysia tuh. Akhirnya jalan tuh ya. Jalan. Kuliah berapa tahun? 3,5 lah kira-kira. Cepet ya. Anda kalau di Indonesia tuh cum laude ya kayaknya ya. Enggak, IPK jelek kok. Orang tua kan tahu ya, dapat offer letter, nilainya dia tahu gitu kan. Oh, artinya di Malaysia udah ada tawaran tadi. Tawaran. Jadi 2 tawaran sebenarnya. Apa aja tuh, Bro? Yang pertama yang Petronas itu direct intake, jadi dari magang masuk ke dalam Petronasnya. Yang kedua tuh nama perusahaannya Zenith namanya. Zenith ini tuh subkonnya Google. Ketika saya memutuskan untuk tidak ambil kontrak yang di Malaysia, saya pulang aja lah. Terus orang tua bilang, ini uang 5 juta mau kita bagi 3. Kamu balik kita bagi 4. Bertepatan kita mau update kontrak. Ibu itu waktu itu sakit ada tumor gitu lah. Kalau masih di Malaysia saya nggak mungkin pulang karena nggak ada tiket pesawat dari Malaysia ke Indonesia di waktu itu. Jadi kesyukuran paling besarnya adalah saya menyaksikan, saya menyolati, saya memandikan ibu saya ketika meninggal. Bisa jadi inspirasi. Sempat kuliah di luar negeri dan diterima bekerja di sebuah perusahaan internasional di Malaysia, di Petronas. Terus kerjanya bareng bule dari Prancis dan segala macam. Tapi akhirnya memilih pulang ke Indonesia karena katanya pengen jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua ataupun birrul walidain. Ilham Amka. Siap. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi for konteks saja teman-teman, beliau ini salah satu pengusaha muslim Pekanbaru, terus juga kanda-kandanya pengusaha muda Pekanbaru. Anak HIPMI soalnya kan. Siap. Terus yang kedua ketua TDA Pekanbaru. Ya, tangan di atas komunitas bisnis ya. Yang ketiga sekarang baru apa tadi? Oh, sekarang wakil sekretaris di ICCN. ICCN, wakil sekretaris. Wih, keren. Kita buka dulu Instagramnya @ilhamamka. Ilham Fadilah Amka, founder and CEO PT DDI, Digician.id. PT-nya apa tuh? PT Digital Decision Indonesia. Nah, terus juga beliau ini juga business owner dari Resto Bumbu Uwo ya. Betul. Padahal udah ada Resto Bumbu Uwo yang Masya Allah ya, 3 digit gak kemana mungkin setiap bulannya. Amin. Tapi masih mau bikin perusahaan sendiri dengan mendirikan Digician ya. Ya. Wih, oke. Sebenarnya kita mau bahas dulu, Digician ini apa? Digician itu sebenarnya software house ya. Software house itu ya penyedia aplikasi. Kita kalau di corporate kita bikin ERP namanya, Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning. Ya. Kalau bahasa mudahnya buat teman-teman yang awam apa ya? Bahasa mudahnya itu pokoknya semua proses yang ada di bisnis jadi digital. Oh. Misalnya purchasing atau manufacture atau ya sederhananya ada POS-nya juga, ada kasir gitu ya. Nah, semua prosesnya end to end di dalam satu aplikasi. Oh, end-to-end service semuanya. End-to-end service. Kalau ERP itu kayak kita mungkin ada sampai 83 modul di dalamnya. Apa aja tuh? Mulai dari purchase, supply chain, warehouse. Lengkap. Ya. Ya kayak yang dipakai beberapa klien kita lah gitu. Nah, terus sebenarnya kalau misalkan teman-teman pengusaha muslim terutama yang udah pakai software-software yang udah ada nih, bedanya apa nanti sama aplikasinya Digician? Oke, jadi biasa gini, salah satu founder Mekari kan pernah bilang ya, di Indonesia tuh behaviornya tuh kita nggak ikut comply dulu. Jadi kita biasanya kan bikin perusahaan tuh suka-sukanya kita prosesnya. Jadi kebanyakan aplikasi yang udah ada karena mereka sifatnya general untuk dijual massal, maka dia tidak bisa customize. Artinya kita kan biasanya kan di proses bisnis kita banyak customnya, iya kan? Ya, kebanyakan benar. Ya, banyak pengen gimana caranya aplikasi bisa ngikutin kita. Nah itu kita create. Sesuai sama bisnis proses ataupun keunikan bisnisnya masing-masing. Nah, artinya bergeraknya dari situ tuh awalnya keresahannya. Keresahannya sebenarnya untuk kebutuhan pribadi. Karena dulu background saya kebetulan data scientist. Oh, memang dari dulu? Iya, jadi kuliah jurusan data science dan computational intelligence atau AI lah sekarang. Kan kuliahnya ke Malaysia ya? Iya. Di apa sih kalau singkatannya? IUM. IUM kan? International Islamic University Malaysia. Jadi kalau di Malaysia itu kita semester 3 itu udah spesialisasi. Apa tuh spesialisasinya? Jadi kita kalau di computer science itu ada 3. Ada data science and artificial intelligence. Ada software engineering atau bikin aplikasi biasanya. Oke. Sama satu lagi cyber security. Lebih pada konsentrasinya lagi ya spesialisasi itu ya. Sama kan kalau kita mungkin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis selain jurusan manajemen gitu ya, akuntansi dan lain kan ada mengambil konsentrasi lagi tuh. Betul. Kayak misalnya manajemen ngambil marketing. Betul. Makanya aku sendiri juga ngambil konsentrasi di customer behavior. Oh, customer behavior. Nah, customer behavior itu sebenarnya branding. Iya kan? Nah, berarti kalau di Ilham sendiri udah ngambil AI dari dulu ya. Ya, penelitian juga AI waktu itu 2018 waktu kuliah tuh. Semester berapa, Bro? Semester berapa tuh ya? Kalau kita di Malaysia skripsi itu 2 semester ya, sama kayaknya ya. Kita di semester 5 sama 6.
56 apa 45 gitu. Oke. Skripsinya ya. Dan Skripsinya. terakhir ada magang lagi. Ada magang. Magang itu paling terakhir. Nah tapi akhirnya memilih tuh kuliah di Malaysia, Malaysia, tuh. Akhirnya jalan tuh ya. Jalan. Kuliah berapa tahun? 3,5 lah kira-kira. 3,5 tahun lulus. Wah cepet ya. Anda kalau di Indonesia tuh cum laude ya kayaknya ya. Enggak, IPK jelek kok. IPK jelek serius. Enggak, tapi kalau ngomong tadi kalau Anda ngomong IPK-nya bagus, orang percaya. Percaya. Ya, apalagi dengan Tapi dengan memang- penampilan hari ini kan. Makanya gini, jadi waktu ketemu tim di kantor gitu kan, mereka cerita ada yang pemuncak 3,94 gitu ya. Wow. IPK di IT gitu. Saya bilang di kampus saya tuh langka banget. Oh iya. 3,5 3,6 tuh udah keren banget. Oh iya, kenapa gitu? Ya susah aja gitu. Oh, berarti dosen di sana memang wah nilai 3,9 itu hanya milik Tuhan gitu ya. Ya dosennya kan juga dari seluruh dunia kan. Internasional ya. Kayak dulu matematika itu dosennya dari Rusia ada. Serzot Turaev namanya. Wow. Nah, jadi memang ya kalau bagi saya dulu sebenarnya gini. Kuliah IT itu sebenarnya bagi saya adalah by accident. Karena gini ya. Sebenarnya long story sebenarnya kan. Jadi dulu dari kecil sampai dewasa itu di brainwash untuk masuk kedokteran. SMA kelas 2, jadi saya join satu komunitas public speaking namanya Internusa. Oke. Namanya Internusa. Jadi di Internusa saya baru belajar tentang kayaknya lebih seru jadi pengusaha deh. Oh gitu. Padahal sebenarnya dari kecil karena orang tua dua-duanya wira swasta. Jadi dari kecil itu udah biasa jadi kasir, SD, jadi kasir dan lain-lain gitu ikut kan. orang tua waktu Karena ikut orang tua. usaha. Tapi orang tua nggak nge-brainwash kita jadi pengusaha. Oh gitu. Awalnya karena pengen jadi tadi. dokter. Sebenarnya kalau ayah pengennya kita bebas. Ayah. Tapi waktu itu karena ibu pengennya jadi dokter. Akhirnya SMA kelas 2 itu lumayan buyar lah. Saya udah mulai jualan di kelas 2 SMA itu jualan kaos. Kaos apa? Jadi waktu itu di Bandung. Kalau mungkin tahu Jogja ada Jogis. Kaos-kaos distro lah. Terus datang ke sekolah-sekolah lain atau kampus itu buat kayak seragam lah. Alma mater. Yes. Mulai jualan-jualan tuh. Jaket-jaket angkatan kayak gitu ya kan? Ya. Sempat join MLM. Oh iya. Ya. Jadi kan saya dulu kemana-mana itu pakai pin tulisannya mau kurus Oke. hubungi saya. Tahu banget lagi. Iya kan? Dulu kemana-mana bawa ini. Sebenarnya itu waktu lulus kuliah. Jadi lulus SMA. Lulus SMA kan gap year kan. SBMPTN-nya nggak lulus. Akhirnya kan nunggu tuh. Akhirnya kan Malaysia ini kan baru buka di bulan Februari tahun depannya. Nah itu saya ngerjain itu. Kemana-mana bawa timbangan digital itu. Buat apa bro? Ya buat nimbang orang. Terus di lampu merah saya sebar flyer. Serius? Iya. Seserius itu ya. Dulu ternyata gitu. Ya. Nah tapi akhirnya udah tahu itu bahwa sebuah MLM terus kayak money game dan lain-lain. Terus usaha apa lagi tuh yang dijalanin tuh? Selesai tuh. Jadi waktu itu kan plottingnya tuh mau lanjut di Malaysia. Jadi waktu ke Malaysia itu kan apa istilahnya ya kayak upline lah ya. Upline itu kan tahu saya kuliah ke Malaysia. Terus dia bilang, di Malaysia ada juga. Dia bilang gabung lagi di Malaysia. Masih lanjut tuh waktu sambil kuliah. Nggak dimintanya. Cuma kan saya waktu itu udah menolak secara halus. Kan nggak mungkin saya bilang kan. Kenapa nolak waktu itu? Satu kayak apa ya? Ya jadi kayak money game gitu. Ya, maksudnya kalau ada money game berbenturan dengan apa? Ya kan jadinya kan kita memperkaya upline. Saya harus mengeluarkan waktu itu kan udah mulai spending. Apa lebih bahasa halusnya apa? Takut haram enggak? Dia sebenarnya banyak hal faktornya ya. Satu berbenturan sama tadi ya sama agama gitu ya. Kok ternyata nggak boleh. Karena goror gitu nggak jelas ya. Karena kan kayak kita spending banyak, poin kita gede. Iya kan? Iya. Padahal sebenarnya penjualannya nggak ada. Barangnya di kulkas saya. Benar. Iya kan? Jadi yang pertama itu, yang kedua ya karena masalah finansial tadi. Artinya secara bisnis model nggak menarik. Oke, ini nggak apa ya kita lompat-lompat emang karena ini excited banget. Awalnya Ilham udah jelasin tentang digitation juga. Oh, iya. Tapi ketika udah kelar kuliahnya, ketika memang Ilham udah kelar kuliah, selesai dalam 3,5 tahun, itu langsung dapat pekerjaan kan? Betul. Jadi sebenarnya kan dari intern ya. Jadi 2019 pertengahan ke Desember itu saya magang di Petronas awalnya. Oh, awalnya magang dulu. Awalnya magang di dulu. Petronas. Awalnya magang di Petronas di project planning and control namanya. Nama divisinya sebagai software engineer. Oh, masih dalam ruang lingkup software engineer Ya. nih. Terus bertepatan kita mau update kontrak. Kan mau update kontrak nih. Ibu itu waktu itu sakit.
sakit ada tumor gitu lah. Oh, Jadi waktu itu mau operasi tahun berapa bro? 2020 Februari. 2020 Ya. Februari. Akhirnya 2020 Februari saya ya udah deh pulang jenguk gitu. Jenguk awalnya. Karena kan barang-barang masih di Malaysia. Waktu itu udah tinggal di apart kan. Motor dari sana segala macam. Balik ya bawa tas, satu tas aja, bahkan nggak bawa koper. Karena waktu itu niatnya mau cuman untuk jenguk. Oh, karena ibu memang sakit. Ya. Pulangnya itu dulu alasannya. Alasannya itu. Oke. Kemudian kan kebetulan sama adek kan kami cuma berdua laki-laki. Itu satu kamar Oh, di kuliah yang di rumah. di rumah. Pas balik. Terus ngobrol-ngobrol sama adek itu udah mulai nangis-nangis lah. Kayak Kenapa? kondisi keluarga nggak bagus lah. Kita waktu itu Bumbu UU kan buka 2018. Kan di bisnis ada honeymoon period lah. Bener, awal-awal tuh. Naik di 2019 akhir sampai pertengahan itu udah decline. Decline-nya fatal banget, Oh, di kalian parah? parah. Oke. Terus adek bilang kan, waktu itu saya coba bilang ya udah pulang apa ya gitu ya. Pulang aja kayaknya gitu kan. Akhirnya kan kita kan yang tadi lah ada format makan di meja makan gitu ya. Akhirnya setelah Isya makan di meja makan sama orang tua. Terus orang tua kan tahu ya dapat offer letter. Offer letter yang untuk perpanjangan kontrak. Nilainya dia tahu gitu kan. Terus tiba-tiba ngomong aja ngide. Kayaknya abang pulang aja deh gitu. Ngurus resto aja lah gitu. Karena itu bagi saya kan legacy. Jadi Dari dulu kan keluarga. restoran Perawang, Siak, terus baru ke Pekanbaru di 2018. Bagi saya kan kalau di bahasa orang sini apa ya, kayak tapak lapannya lah. Atau modal awal kita berdiri atau kita punya rezeki itu kan dari resto gitu kan. Sayang banget kalau mau ditutup. Jadi ayah itu di Februari 20 kan kita perbarui kontrak untuk perpanjang sewa. Karena memang lahannya sewa ya? Lahannya sewa. Ayah sempat bilang kalau tutup aja deh gitu, nggak worth it. Karena juga apa, memang udah penjualan kacau banget Kacau ya? banget. Jadi lagi di meja makan bilang, kayaknya abang pulang. Yang di Malaysia nggak usah abang tanda tangan. Jadi nggak usah balik ke Malaysia. Oh, artinya di Malaysia udah ada tawaran tadi? Tawaran, dari jadi- si Petronas? 2 tawaran sebenarnya. Apa aja tuh bro? Yang pertama yang Petronas itu direct intake. Jadi dari magang masuk ke dalam Petronasnya. Yang kedua tuh nama perusahaannya Zenith namanya. Zenith ini tuh subkonnya Google. Wow. Ngerjain Google, namanya Google Search Console. Oh, subkontraknya Google ya? Subkontrak Google. Kantornya di Google Malaysia juga, di KL Central namanya. Wah keren banget itu pasti kerjanya. Jadi waktu itu sama kan masuk lewat agensi kan di LinkedIn. Masuk lewat agensi, terus udah ngurus tuh pajak tahunan berapa. Karena waktu itu lebih seksi yang di situ daripada yang di Petronas secara gaji. Oh, of course ya. Ya, kayaknya. secara gaji. Terus udah ngobrol-ngobrol gitu, tapi pas di meja makan karena udah chaos gitu kan. Bilang ke orang tua kayak ya kita kayaknya abang pulang aja gitu. Kayak nggak cocok di Malaysia lah gitu. Oh, karena alasannya kondisi keluarga tadi ibu Ya. itu ya almarhumah Ya, sakit. sakit. Terus bisnis keluarga lagi jatuh Chaos, banget ya. nih. Itu selain penjualan ada masalahnya di mana tuh? Apa ya? Mismanage juga pasti kan. Mismanage ya. Berarti Mismanage. emang nggak ada yang into banget ya di situ ya. Sebenarnya kalau jiwa entrepreneur orang tua tinggi sebenarnya. Oh gitu. Tapi secara konvensional atau secara tradisional. Padahal kan dan dulu kita mainnya di daerah, Bang. Oh, oke. Kan oke. Perawang, Siak, Oke. itu kan ibaratnya kita jadi superhero di daerah aja kita udah keren banget. Oh gitu. iya bener. Kompetitornya juga nggak banyak banget banyak. kan. Sosial media juga nggak terlalu butuh di daerah-daerah kan. Dulu kan basisnya kedekatan aja. Misal deket sama Word of mouth. ya dekat sama siapa kita bisa lah nge-guide tamu gitu. Ya. Di Pekanbaru tuh agak kompleks. Bisa jadi kayak yang resto sejenis itu kan sebenarnya 2018 kenapa bikin konsep resto kayak gitu? Karena ya di Bandung lagi on demand. Oh konsep yang sama. Konsep saung-saung. Saung. Dulu rame tuh ada saung Kito, ada sambal nyai, Oke. persis semuanya gitu kan. Dan Iya. semua orang bikin itu. Oh makanya punya ide juga buat itu. Iya. Jadi kan decline. Terus akhirnya saya bilang mau pulang ke orang tua, terus orang tua larang. Jadi ada dulu lucu ya. Makanya waktu saya bilang sama adek ketika saya memutuskan untuk tidak ambil kontrak yang di Malaysia. Waktu itu bilang mau bikin buku keren nih gitu kan. Apa nulis? Iya nulis buku keren gitu kan. Kayak nolak ini gitu buat ini gitu. Nih. Jadi waktu nolak itu kan saya bilang. Saya pulang aja lah. Terus orang tua bilang. Lelucon aja sih. Tapi dia bilang gini. Ini uang 5 juta mau kita bagi 3. Kamu balik kita bagi 4. Itu dari adik gue. Enggak dari waktu itu ayah kalau nggak salah. Ayah. Jadi yang 5 juta aja bagi 3, nih kamu balik jadi bagi 4.
Wow. Itu kan angkanya jelas di sana. Agak menohok ya memang ya. Nggak, itu lucu-lucuan, kita biasa gitu. Oh gitu, oke. Jadi saya nggak kasih tahu. 3 hari setelahnya kan kasih offer letter tuh kan bisa di defer, bisa dipanjangin gitu, 7 hari. Terus saya masuk ke kamar orang tua, saya bilang, udah nggak tanda tangan, gitu. Serius nak katanya kan? Ya udahlah katanya. Orang tua nerima akhirnya. Oke. Mulai dari situlah ngurus resto. Memang bener-bener terjun langsung ke resto Bumbu Uwo tadi. Ya, semua tuh dari ke pasar dari pagi sampai malam, pulang malam gitu kan. Ya itu. Jadi tapi sebenarnya di Februari itu sebenarnya ada penyesalan. Bukan penyesalan sih, kayak gitu. Ya mungkin part of process ya, atau part of journey gitu. Jadi waktu kalau kan COVID ya. Kan kita baru mulai lockdown, itu kan mungkin bulan Maret, bulan April. Ya. Padahal kalau diterima aja, sebenarnya saya juga remote. Bisa. Tapi kan kalau itu kita qadarullah ya, qadarullah lah gitu. Qadarullah udah terjadi. Udah terjadi. Ya, tapi artinya Ilham sendiri menolak itu sebuah kesempatan yang sangat besar ya, yang mungkin banyak orang kayak ditawarin kerja itu siapa yang nolak gitu ya. Tapi karena memang pilihannya adalah keluarga. Ya. Dengan kondisi keluarga lagi butuh supportman juga atau orang yang dipercayakan buat lanjutin legacy bisnis keluarga gitu ya. Betul. Sebenarnya nggak tahu kenapa saya dari dulu suka kayak resiko lah gitu ya. Kayak asik aja gitu. Challenging gitu. Sama halnya waktu saya bilang sama ibu, abang mau nikah. Oke, di umur berapa tuh? Umur 24. Oke, menarik. Siapa calonnya, dia bilang kan? Orang Semarang. Kan ibu kan kaget juga gitu kan. Padahal kalau secara capek juga kan gitu. Kayak misalnya hari raya kita bagi gitu ya. Tahun ini di sini, tahun ini di sana gitu kan. Itu kalau dari finance ya cost semua tuh. Iya, benar. Nah, ya unik aja, asik aja rasanya gitu. Oh, jadi nikah pun menjadi sebuah challenge ya. Sebuah challenge. Beda budaya, ya kan. Sampai akhirnya tuh orang tua setuju ya buat nikah ya. Setuju. Jadi itu singkat cerita, sebenarnya kan nikah itu di Desember 2020. Jadi waktu saya pulang dari Malaysia itu, salah satu goalnya adalah pokoknya tahun ini saya nikah. Jadi kan udah punya kekecewaan nih kan, udah nggak jadi kerja di Malaysia, saya lanjutin resto. Semoga ini jadi wasilah dapat rezeki supaya bisa nikah di Desember. Oh, punya mimpinya itu tuh. Awalnya gitu. Jadi doa lah ya. Jadi doa. Oke. Jadi emang unik bang. Jadi kadang kan bisnis itu polesnya dikit aja. Kalau orang tanya misalnya di TDA, Bumbu diapain bisa sampai waktu itu bisa terbang gitu misalnya. Nggak ada gitu. Simple aja gitu. Jadi dulu kan Bumbu nggak pernah ada di media sosial. Terus nggak pernah kenal iklan, Meta Ads gitu. Ya. Di 2020 saya ingat banget, walaupun hancur ya. Februari saya pegang resto. Hancur gimana? Maret itu bang, PSBB bang. Oh, lockdown langsung. Iya, jadi saya ingat waktu itu tanggal 20-an, pokoknya 23 Maret kalau nggak salah. Saya harus memulangkan karyawan. Karena jalan yang mau ke arah Auri itu, tiba-tiba ditutup. Oh, jalan yang di dekat bandara itu ya? Iya. Tutup full ya bisa? Tutup full. Jadi kalau orang mau ke resto tuh harus dari Rawa Indah. Nah, jadi konteks yang ini si resto Bumbu Uwo ini punya ilham ada di sebuah jalan, salah satu jalan utama lah ya di Sudirman, dekat bandara. Betul. Tapi aksesnya cuman dari dua Sudirman, arah aja ya. Sudirman, Auri sama Rawa Indah. Iya, karena kan kalau di Auri kan nggak boleh masuk nih, nggak umum. Berarti kan dari Rawa Indah nih gitu ya. Nah, ini ditutup nih aksesnya. Ditutup. Waktu PSBB. Nggak bisa ke restoran dong berarti. Disuratin dari Satpol PP. Oh, itu tetap maksa tetap buka berarti. Awalnya, akhirnya kita menyerah. Kita tutup 1,5 bulan. Itu karyawan gimana? Dia tetap di mes. Jadi apa yang kami makan, kalian makan. Allah. Tapi nggak bisa kasih gaji. Oh, memang nggak bisa gaji. Nggak bisa ya. kasih gaji. Tapi mereka tetap makan. Tetap makan apa yang kami makan di rumah. Gitu. Luar biasa. Akhirnya Mei barulah ketemu ya beberapa influencer lah ya kayak Daddy Ong gitu kan. Rosis gitu. Rosis. Terus Bang Albert juga kan Pekanbaru Kuliner. Pekanbaru Kuliner tuh baru tadi tuh duduk di situ tuh. Masih ada nggak bau-bau ya? Bau kebab. Terus ya bikin Meta Ads lah, Instagram Boost, terus Meta Ads. Terus kita tuh kan dulu boleh lah bicara omset ya, karena kalau di TDA tuh kita semua data terbuka gitu. Tergantung apakah Cortex-nya udah aman atau belum gitu. Aman.
Wajib taat pajak nih kayaknya. Gimana? Kalau ngomongin omset gimana bro? Pokoknya gini, secara gambaran waktu itu kecil banget lah gitu ya. Dulu saya bilang sama orang tua, ini kayak omset pecel lele. Oh seriusan? Serius. Resto sebesar itu? Dulu tuh omsetnya cuma 40 jutaan bang, 40 sampai 60 juta sebulan. Terus ya alhamdulillah gitu kan, qadarullah juga. Dapat tuh di Agustus kita meledak. Langsung 300-an% lah. Wow, naiknya. Terus kita tuh manjat ke apa? Cuman ya bisnis tuh pasti kalau kita belajar di konsepnya Pak Budisman, ya smart business mapping, SBM itu kan bisnis itu ada sunrise sama sunset. Benar. Apalagi sekarang bisnis tuh makin cepet banget nggak relevan sekarang. Inovasi terus-terusan segala macam kan. Ya. Makanya ya awalnya kita bisa manjat, bisa kejar terus target gitu kan. Alhamdulillah masuk TDA juga makin ya jadi belajar banyak. Baru decline kita di 2024. Lumayan decline lah. Di 2024 balik decline lagi nih. Decline. Itu karena apa tuh? Banyak hal sih ya. Kalau saya lihat bisnis yang konsepnya saung-saung atau family resto ini di Pekanbaru juga decline semua. Lagi fase decline memang ya. Kalau menurut saya emang sunset lah. Apa pengaruh juga kan mungkin sama customernya? Dulu di 2020 tuh kan kita kan sempat bikin cafe juga tapi di dalam resto, ya kan. Nah dulu kita kalau sama cafe, misal cafe-cafe yang ada di Pekanbaru ya, itu kan sebenarnya nggak direct kompetitor. Oke. Iya nggak? Mereka tuh punya western biasanya makanannya, atau bahkan cuman pastry. Iya benar. Nggak ada makan berat. Jadi kita nggak direct kompetitor lah. Kalau sekarang di kafe itu jual telur. Oh iya. Di kafe jual ayam sambal matah. Betul. Jadi yang dulunya kita dari kompetitor misalnya kayak kami gitu ya, kampung kecil, Iya. teras kayu. Terus tiba-tiba dari kompetitor kita adalah semua kafe di Pekanbaru. Karena semua kafe juga udah jualannya Nusantara lagi, ya kan? Kopi tiam contohnya. Iya. Yang orang kalau di Malaysia kopi tiam tuh pagi biasa rame kan, siang sore karena memang untuk sarapan pagi. Nah sekarang kopi tiam dari pagi sampai malam pun rame. Oh, pada akhirnya butuh ini lagi ya, inovasi lagi. Butuh ya. inovasi lagi. Nah, sampai sekarang gimana kondisinya? Resto Bumbu coba lihat deh sambil kita lihat nih. Ini Masya Allah nih. Boleh. Resto Bumbu Instagramnya. Ini konsepnya apa sih? Restoran nyaman rasa kampung halaman. Ya. Asik. Boleh lah ya. Asik. Nah, ini juga sebagian juga dipakai buat wedding intimate kan? Ya, jadi 2021 kalau nggak salah, 2021 itu kita ngundang namanya ASPEDI namanya, Asosiasi Pendekor Indonesia. Jadi saya kebetulan punya sepupu itu punya wedding organizer dulunya, namanya Markem, kalau mungkin pernah tahu ya. Oke, baik. Jadi kita gabung, terus kita bikin konsep lah di Pekanbaru kan belum ada pilihan wedding outdoor waktu itu. sih. Iya, ini kayaknya di Bumbu Uwo salah satu lokasi yang jadi pelopor ya? Iya, sebenarnya pelopornya dulu Kayu Manis kalau tahu. Oh, Kayu Manis. Kayu Manis, tapi Kayu Manis udah tutup kan. Iya, kayaknya nggak terlalu familiar saya. Kayu Manis akhirnya kita bikin juga. Nah, ya lumayan lah. Nah itu bahkan sampai Maggie kan di sana nih kayak kan, Maggie Irawan. Iya, Maggie di sana. Nah itu juga salah satu yang kayak waktu Maggie nikah tuh. Jadi ya orang banyak yang mau bikin Ya, yang sama kan, betul, lihat intimate sessions kayak gitu. Karena sekarang memang ya apa ya, memang behavior berubah ya bang ya. Wah, Dulu kan orang mega wedding, 1.000 orang, Bener. 500 orang. Elegan, gedung megah, tinggi segala macam ya. Kalau di resto kita sekarang ada yang 35 wedding bang, 35 orang. Karena bukan apa bro, orang makin sadar. Iya. Pernikahan itu buat kita sebenarnya, Betul. buat yang nikah, intimate session ya kan. Nggak masalah mau ngundang berapa banyak orangnya, tapi ini tadi kan masa harus dikit-dikit gedung, dikit-dikit Betul. gedung. Kalau aku bilang sih memang paling cakep sih yang begini nih sekarang nih, karena menyesuaikan behavior sama Gen Z kan. Ya. Gen Z ini kadang lebih suka yang ya intimate, terus juga yang nggak harus template banget. Betul. Dia agak liar kan. Apalagi nih nature banget alam. Nah tapi selain itu, selain permasalahan wedding ini, Ham, makan di sini nih, Bumbu Uwo. Itu enak bro, Masya Allah. Aku juga diajakin makan di sini tuh. Jujur itu first time aku ke Bumbu Uwo. Ya, ya. Iya ke Bumbu Uwo dan nyobain hampir semua makanan. Dan itu Masya Allah enak-enak banget. Ya jadi sebenarnya kan karena dulu basicnya ibu emang restoran dan restoran tuh diurus sendiri lah gitu ya. Jadi ibu juga yang masak gitu. Oh iya? Iya. Jadi resepnya ke dari pasar, resep keluarga semua? Dari resep keluarga semua. Jadi kan dulu ya ibu tuh orangnya sosial banget. Kayak ekstrovert banget lah. Oh gitu. Jadi dia orang undang ke rumah tuh entah siapa-siapa. Tapi, Buat apa? Buat tapi dimasakin? selalu makan, selalu dimasakin gitu. Entah siapa maksudnya nggak kenal gitu. Gak kenal. Makanya waktu dan resto Bumbu Uwo itu lucu dulu sebenarnya. Jadi kayak misalnya ibu saya tuh kan saya manggilnya Bunda juga. Makanya saya bilang ketemu Bunda Viera tuh mirip sama ibu saya. Oh iya.
Saya pernah DM dia kan, saya bilang Bunda Vira tuh mirip banget sama ibu saya. Etosnya dari looksnya mirip juga gitu. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Pokoknya dia jam 5 pagi udah ke pasar, terus dia masak di pagi di restoran. Jadi kan kami orang tua punya sekolah juga, SD SMP gitu, swasta. Jadi pagi dia ke pasar, masak di restoran, dia ke sekolah sebagai kepala sekolah. Wow. Jam 12 siang dia balik lagi ke restoran untuk masak untuk makan siang. Wah, Masya Allah, inspiratif banget. Tapi izin Ham, boleh nggak cerita sedikit apa yang terjadi sama beliau waktu itu? Beliau tuh nama penyakitnya atelektasis namanya. Atelektasis itu ada penyumbatan di saluran paru. Baik. Diperparah oleh COVID. Tapi COVID-nya waktu itu kita udah lama di Maretnya. Terus masuk Eko Hospital waktu itu kan. Iya, kalau betul. Masuk terus kita udah jalan-jalan. Jadi waktu itu puncaknya itu kita lagi di Sumbar. Lagi di Sumbar di Solo, Kabupaten Solo. Terus ibu sesak nafas. Ya ini yang sebelum meninggal ya. Kalau sakitnya dari 2020, meninggalnya 2021. Oh, berjalan setahun juga Ya. berarti ya. Tapi sebelum itu nggak ada. Sebelum waktu masih sekolah mungkin. Udah dari sebenarnya dari 2019. Tapi nggak parah gitu ya. Nggak terlalu lah. Dulu kan namanya kalau mungkin tahu miom, Oh, miom. tumor di dalam rahim. Betul. Jadi beliau pergi haji, Pasca itu. haji 2019, itu udah sakit. Oke. Pulang 2020 makin besar. Akhirnya dioperasi di 2020. Terus kan katanya udah bersih. Oke. Di 2021 dokter bilang ini kayaknya menjalar ke paru-paru. Oh, Gitu. Oh, jadi infeksinya melanjut ke paru-paru tuh, Betul. diperburuk kondisi COVID-19 itu ya. 19. Jadi persisnya hampir berapa lama waktu itu dirawat? Wah lama banget kita bolak-balik rumah sakit terus pokoknya. Waktu itu. Makanya sampai trauma lah di rumah sakit itu, capek lah gitu. Karena emang udah ya marah-marah sama resepsionis gitu kan. Karena kondisi. Karena mungkin kondisi. ya. Terus akhirnya ketika beliau rahimahullah gitu baru Ya. pulang gitu, itu kapan? Itu 2021. 2021. 2021 itu pokoknya kan gini ya, kan saya nikah 2020 Desember. Kan beliau masih datang tuh ke Semarang. Oh, Masya Allah. Nikah di Semarang dan dia bilang kita bikin nikah juga di Pekanbaru. Bikin acara lagi. Bikin acara lagi, unduh mantu lah gitu kan. Unduh mantu. Di bulan Maret 2021 awalnya. Undangan udah jadi, terus apa namanya tuh kayak hadiah-hadiah udah ada. Undangan tapi udah cetak tapi belum kirim. Kami kan waktu itu mau nikahnya itu di 13 Maret. 1 Maret, qadarullah kami satu keluarga COVID. Oh, suatu keluarga. Satu keluarga. Jadi ayah pulang dari Batam, terus kami cek satu rumah, positif semuanya. Innalillah. Akhirnya waktu itu karena ibu punya sakit, terus istri saya sedang hamil. Oh, itu pas hamil anak pertama. Ya, anak pertama. Terus ayah waktu itu juga udah nggak kuat di rumah. Akhirnya 3 ayah, ibu sama istri di rumah sakit isolasi. Itu gimana situasi kondisi saat itu, Bro? Ya chaos lah ya pasti. Jadi kayak cuman alhamdulillah bersyukurnya ngerasa gini. Kalau ya alhamdulillah saya pulang. Mungkin kalau misalnya ya ini bicara tetap qadarullah lagi tadi ya. Kalau masih di Malaysia saya nggak mungkin pulang. Karena nggak ada tiket pesawat dari Malaysia ke Indonesia di waktu itu. Betul. Jadi kesyukuran paling besarnya adalah saya menyaksikan, saya menyolati, saya memandikan ibu saya ketika meninggal. Gitu. Dan waktu itu sangat menjadi rasa syukur juga ya ketika memilih itu ya. Artinya meninggalkan tadi ya kesempatan kerja di Petronas ataupun bahkan di subkontrak si Google tadi. Yang akhirnya mau menjalankan perusahaan atau usaha keluarga. Betul. Tapi di waktu berdekatan akhirnya berpisah sama ibu ya. Iya. Dulu tuh sebenarnya part paling sedihnya adalah ibu tuh udah kayak wah cucunya mau lahir. Wah. September itu kan anak saya lahir kan. September. Ya. Beliau meninggal bulan Juni. Deket banget lagi ya. Jadi dia yang paling excited ketika saya bolak-balik rumah sakit untuk USG. Menunggu cucu pertama. Iya. Jadi dan dia udah tahu anak saya laki-laki apa perempuan. Karena udah di USG. Ya, jadi kan waktu itu ingat tuh bulan apa ya? Pokoknya pas pulang laki-laki bun anaknya. Wow. Gitu. Ampun. Semoga surga lah ya buat ibu ya. Semoga juga kan kita tahu kan dalam Islam juga rasa sakit itu kan menjadi penggugur dosa ya. Betul. Dan saya tuh kaget gitu ya. Jadi dulu kan
ibu tuh di resto tuh emang kayak nggak jualan. Jadi saya bilang gini, kenapa mungkin kondisi restoran seperti itu sebenarnya bukan by design sebenarnya. Bukan by accident kita kalah gitu secara market. Tapi emang karena ibu saya tuh emang dia nggak kayak usaha gitu. Jadi dulu misalnya gini, ada orang datang, ibu-ibu sama bapak-bapak gitu kan. Ini menu nggak ada nih dalam menu. Terus dia bilang, misalnya dia lagi hamil, kamu kepengen makan apa? Ini ada nggak ya gitu? Bisa dibuatin. Mau dibuatin. Saya yang jadi kasir bingung, harganya berapa bun? Gitu kan, buat aja lah pokoknya dia bilang. Akhirnya yang saya kaget itu pas beliau meninggal, yang datang ke rumah saya entah siapa-siapa. Oh itu bukan orang yang dikenal, keluarga dekat gitu. Ternyata dia bilang dia adalah customernya Bumbu Uwo. Oh tahu. Sampai Chinese loh. Wow. Waktu itu Chinese ke rumah, saya tuh deket sama ibunya bapak gitu katanya. Oh berarti mohon maaf, almarhumah sendiri waktu itu turun ya melayani konsumen tuh kayak ada. Dia duduk di depan. Wow. Jadi dia kan masak gitu kan. Tapi dia tuh ingat banget Bumbu Uwo masuk itu dia duduk biasa di meja dekat yang orang masuk itu. Jadi dia tuh selalu bicara lah gitu sama customer. Jadi kayak emang makanya waktu saya coba mengikuti value-nya susah gitu. Karena kita biasanya muda-muda nih agak ya udah deh aku suruh karyawan aja deh yang nanya gitu. Minim interaksi sosial ya. Lebih nyaman begitu ya. Ya anak IT yang introvert. Iya. Wow. Jadi value-nya susah turun gitu. Ada yang sampai nanya, wah Ilham itu ternyata megang restoran nggak kayak ibunya waktu itu. Oh, I see bro. Berarti ada semacam ini juga ya, tantangan lagi ya. Betul. Dulu berarti almarhumah bikin usahanya juga ada emotional touch, kalau aku bilang kayak ada interaksi sama konsumen kan. Mencintai dia. Mencintai pekerjaan itu dan konsumen merasa dihargai. Betul. Karena kan ya people connect to people. People itu suka diperhatikan, ya kan, makanya juga kemarin kita ngobrol sama beberapa orang kayak konsumen itu senang kalau namanya dipanggil. Betul. Apalagi kalau kita bisa mengulang namanya 3 kali dan sebagainya gitu ya. Apalagi kalau inget kan. Apalagi kalau inget banget. Nah makanya sama kayak ya betul lah. Kalau dibilang Ilham tadi betul mirip kayak Bunda Viera kan orang kayak gitu juga tuh. Ya. Tapi seberapa jauh perubahan yang mungkin setelah nggak ada ibu lagi mungkin nggak ada di usaha ya kita ngomongin juga ya. Dengan menjalankan sekarang kan kayak memang harus Ilham Amka yang berjalan nih. Ya, jadi gini, di TDA tuh kita belajar bahwa sebenarnya nggak ada kemelekatan bisnis pada manusianya. Maksudnya gini, ini mungkin secara branding mungkin ada agak sedikit beda ya. Betul. Tapi sebenarnya saya sebagai Ilham Amka adalah bukan Ilham Amka Bumbu Uwo. Dan mungkin adalah bukan Ilham Amka Digician. Tapi saya adalah pengusaha gitu kan, atau business owner. Jadi apapun nanti yang saya buat sebenarnya ya karena saya pengusaha. Artinya ketika Bumbu Uwe tidak ada lagi misalnya gitu ya. Atau Digician tidak ada lagi. Ilham Amka tetap hadir sebagai business ownernya gitu. Itu mungkin ya di level kita lah gitu ya. Tapi kalau sudah established company yang besar mungkin ya pasti journey-nya akan panjang. Apalagi saya melihat sekarang memang relevansi bisnis itu makin pendek-pendek. Iya. Bahkan sekarang kalau kemarin saya cerita sama anak-anak TDA Batam gitu ya. Mereka bikin bisnis yang udah bikin blueprint 5 tahun ganti brand. Wah. Aduh. Gokil saya bilang. Jadi saya merasakan kenikmatan proses itu sebenarnya panjang gitu. Ketika ibu meninggal, terus usaha itu kan kita naik turun lah ya. Naik turun terus gimana caranya adik saya juga punya usaha. Akhirnya uang campur-campur. Ya kan harusnya kan uang itu kan secara finansial ini uangnya milik apa gitu, milik usaha apa. Tapi kalau dulu kan mesti kita campur yang akhirnya secara cash flow bunuh-bunuhan gitu. Jadi saya pun secara pribadi akhirnya struggle gitu. Struggle karena dikala dia jatuh cash flow-nya lagi nggak bagus. Karena sudah dialihkan ke bisnis lain. Waktu itu kan kita di 2024 kita bikin bisnis sound system adik saya, dan itu cukup memakan kapital yang besar yang akhirnya memakan satu cash flow. Karena harus spendingan buat alat dan lain-lain. Betul. Itu gede ya. Gede banget. Akhirnya saya sebagai ya bagi saya pengusaha tadi, saya bikin apa aja. Ya dulu sama istri pernah bikin investasi, saya pernah investasi ke yang bisnis oleh-oleh gitu ya. Ke bisnis teman-teman investasi gagal dan lain-lain gitu kan. Ngalamin juga bro. Ngalamin terus
2024 akhir saya sempat yang bangun kandang ayam gitu kan. Jadi emang aneh-aneh aja gitu, aneh-aneh. Aku baru ingat lagi. Itu masih ada nggak sih? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Gitu. Jadi mungkin ya menikmati proses dan bahkan waktu itu kan karena hidup semakin realistis, udah punya anak 2 dan ternyata sekolah anak mahal gitu ya. Exactly. Apalagi sekolah Islam kan. Betul. Jadi waktu itu ngobrol sama istri, saya bilang, saya kayaknya kalau udah umur 30 masih gagal, kita berangkat lagi ke Malaysia. Oh. Saya mungkin akan realistis, saya akan jadi employee lagi gitu. Kerja lagi di perusahaan. Kerja lagi di perusahaan. Waktu itu ya, karena waktu itu dari fase desperate lah. Sempat juga ya. Sempat. Bahkan waktu itu untuk desperate apa? Sampai mau merendahkan diri. Jadi waktu itu sampai mikir gini, saya punya kolega banyak di TDA, ada Storypie, ada Martabak Juragan gitu kan. Dikala usaha saya udah nggak berjalan seperti semestinya, mungkin saya akan memilih akan hubungi mereka. Saya mau deh. Misalnya kalian butuh apa? Oke. CTO kah gitu misalnya atau lead tech-nya si perusahaannya gitu. Ayo gitu gas gitu. Karena apa? Ya karena mungkin di fase tertentu pada akhirnya yang tadinya kita udah kita secara lajang mungkin oke gitu kan. Karena mungkin kita bisa berlapar atas diri kita sendiri. Ya. Tapi kita akhirnya kita lagi ngegendong gitu kan. Ada tumpangan gitu. Betul. Ada beberapa orang yang di belakang kita. Itu sih yang lumayan berat untuk difahami gitu. I see. Oh berarti tapi kalau misalkan jadi inspirasi butuh CTO waktu itu harusnya bisa ya? Bisa. Waktu itu ya. Nah, tapi lanjutnya kayak mana tuh waktu mengalami apa ya? Putus asa atau apa tadi hampir desperate tadi ya? Betul. Jadi kan dulu kan saya nggak bisa bedain gitu ya tentang present saya di usaha Bumbu Uwu. Sama waktu itu saya udah mulai mimpi soal Digition. Jadi Digition itu kan dibikin di 2022 karena asas demand ya. Itu by project dan saya waktu itu masih sendiri. Akhirnya saya ngajak teman lah berdua ngerjain. Itu beneran bootstrap lah ya atau perlahan-lahan mulai dari kecil gitu. Terus beberapa kali saya ngebangun itu kayaknya karena dia freelance dan kita masih mikirnya sebagai sebuah passive income, dia nggak maksimal. Barulah mulai di 2025 itu saya bilang sama istri, Bismillah, saya butuh modal. Saya injek lah uang untuk bikin PT Digital Decision Indonesia. DDI tadi. Ya bersyukur waktu itu ke acara Dodi Zulkifli pertama kali. Oh waktu Mas Dodi kesini ya? Ketemu Bunda Viera kan. Oh iya, oke. Jadi waktu itu inget Bunda di belakang saya sapa, Bun gitu kan sama Bang Iki. Terus dia bilang, sini lu Ham katanya. Kok katanya bisa bikin software katanya. Bisa Bun, ada perusahaannya gitu kan. Ya udah ngobrol kita. Jadi memang ya rezekinya datang gitulah gitu. Jadi waktu setelah bangun perusahaannya secara PT, Viera jadi salah satu klien. Ya, pilot project malah jadi. Wow, keren. Pilot project. Dan waktu itu kan mindset kami, saya bilang kan, saya cuma butuh trustworthy. Jadi nanti biar word of mouth-nya jalan dengan tulus. Tanpa marketing ala-ala gitu. Dan emang gak pakai marketing awalnya? Enggak. Jadi emang semua jadi gini, lucunya Digition itu sampai sekarang itu kita belum jualan. Masa iya? Iya belum jualan. Jadi kayak cuman, Ham, bisa bikin ini gak? Bisa. Akhirnya kita ada project yang kita punya cash flow untuk runway jalan gitu kan. Yang akhirnya kita sibuk sendiri sama yang udah terima-terima gitu aja gitu. Dan itu biasanya long time period ya, maksudnya long time ya. Iya kan, lebih panjang gitu. Saya 6 bulan, 4 bulan gitu. Dan akhirnya ya masih jalan seperti itulah. Tapi memang saya punya kekhawatiran. Kekhawatirannya adalah ya ini kan zona nyaman. Bisa dibilang gitu ya? Ya zona nyaman. Justru sebenarnya kan keindahan dari kelaparan adalah kita jadi berpikir. Ya kan sebenarnya. Jadi akhirnya kita berpikir lah, kita bikin produk. Sebenarnya kan sama kayak yang tadi alat untuk bisa membaca isu atau tren di lapangan. Nah itu gimana? Itu kan sebenarnya awalnya adalah karena waktu itu di Malaysia saya pernah ikut namanya Google Developer Group. Mereka ngebahas tentang data science for politics. Oh. Jadi waktu itu pembicaranya adalah si data science yang ngerjain Najib Razak. Perdana Menteri waktu itu. PM yang dulu ya? Ya. Ya ceritalah konsep data science itu for politics seperti apa.
Oke. Sebenarnya dari 2021, 2022 saya ketemu beberapa anggota legislatif di Pekanbaru. Itu saya ngasih itu semua sebenarnya. Oh, ditawarin tuh. Saya ngasih tahu kayak konsep data science for politik gitu. Kayak misalnya contoh gini. Kalau di Malaysia tuh kan elektoral itu kan berdasarkan negeri. Ya kalau negerinya paling banyak menang dia menang gitu. Iya. Jadi mereka sampai nge-scraping data misalnya Facebook, Meta gitu ya, atau dari Google. Misalnya negeri 9 itu ternyata sukanya bola. Setiap ada video YouTube yang ditonton untuk bola, iklannya adalah iklan Najib Razak. Najib tadi. Itu pertama. Wow, keren. Terus akhirnya saya bikin waktu itu tools-tools sendiri, sentiment analysis. Jadi saya mau tahu sih sebenarnya orang ngomongin apa seminggu ini gitu kan. Jadi saya pertama kali bikin itu di 2023. Terus akhirnya udah lama. Udah lama. Terus di 2025 tim masuk disempurnakan. Jadi dulunya cuman jelek lah tampilannya. Terus akhirnya kita sempurnakan sama tim. Dia boleh dilihat nggak sih? Ada di Digition nggak sih postingannya? Coba lihat bentar kah? Itu tuh tentang kelangkaan Pertalite. Nah, Kelangkaan. Oh, analisis sentimen netizen. Kelangkaan Pertalite di Pekanbaru. Nah, membaca opini publik soal antrian, stok kosong dan dampaknya di media sosial. Ini terjadi waktu Pekanbaru Riau. Langka BBM ya. Ya, jadi kan waktu itu gini ya. Saya waktu itu kan sebenarnya untuk Pekanbaru Bang. Karena boleh lah saya buka ya. Jadi saya berharap pemerintah itu udah nggak usah pusing lah sama responden. Karena masyarakat kita tuh udah jujur di sosial media. Terlepas dari buzzer ya. Iya. Sebenarnya jujur kok. Misalnya Bang ya atau Pak ini jalan rumah saya masih rusak gitu. Jadi dulu si vendornya untuk Pemko Pekanbaru itu dari Jakarta. Namanya Intelligent Monitor Analysis. Oke. Tapi basis datanya adalah media online berita. Saya bilang waktu itu sama Pak Kadisnya kan. Saya bilang, Pak ini kan kalau media online Pak itu kan post action. Ya kan. Kita kan mau ngumpulin keluhan masyarakat. Akhirnya kan waktu itu karena IG-nya Pak Wali rame gitu ya. Terus saya berpikir gimana caranya Pak Wali cuman nanya di WA bot. Terus dia tinggal bilang jalan mana aja yang masih rusak kata masyarakat. Terus itu kelis semua jalannya. Oh, keren. Gitu. Nah, boleh jelasin sedikit nggak Am ini Am? Caranya gimana ya mendapatkan analisis sentimen netizen ini? Betul. Terus gunain apa? Gathernya gimana? Metodenya? Boleh nggak? Oke. Dikit. Jadi sebenarnya kan sentimen analisis itu kita scraping data media sosial, komentar. Misalnya gini, kita pengen cari banjir Pekanbaru. Oke. Time frame-nya adalah 1 minggu, misalnya tanggal 21 sampai 28 misalnya gitu kan. Nah itu kan banyak keluar video-video. Video-video konten tentang banjir. Komentar masyarakat kan ada tuh. Nah kita tangkap di semua media sosial. Di Threads, di TikTok, di Instagram, di Facebook gitu kan. Kita gather jadi satu isu tadi, kebanjiran tadi. Terus kita cari insight-nya. Apa yang dikeluhkan sama masyarakat. Oke. Kan masyarakat pasti ngasih tahu. Banjir Pak di Arengka. Banjir Pak di Sekuntum misalnya. Banjir Pak di Simpang 3. Artinya kita punya titik. Nah dari titik tadi saya mapping jadi heat map. Pemerintah bisa lihat, oh ini banjir kata masyarakat tuh. Gitu. Nah itu gunain apa aja tuh? Itu AI. By AI? Ya. Oke. Jadi bahkan nanti dia bisa nge-mapping dinas mana aja yang terkait. Yang disebutkan sama masyarakat. Wah keren-keren. Nah itu kan khususnya buat ini ya, buat pemerintahan ya? Betul. Kalau buat bisnis gimana bro? Nah jadi implementasinya? Jadi kalau untuk brand, misalnya gini. Misalnya kita ada riset produk baru misalnya kan. Jadi si riset produk baru ini kita bisa cari dulu misalnya di Jakarta lagi ramai apa. Jadi kan kita punya media monitoring namanya. Kita bikin target, misalnya influencer terkenal di Jakarta yang mau kita target siapa aja. Terus nanti yang paling dominan apa. Jadi kita bisa dapat use case, oh ternyata produk ini lagi diminati di Jakarta. Berarti misalnya dengan konteks sosial media itu kan nyebar. Jakarta ke Pekanbaru gimana? Oh oke. Kemarin sempat bikin juga nih untuk Viara kemarin. Saya coba scraping soal apa namanya yang kemarin dalamnya pistachio. Oh apa Dubai Chewy. Dubai Chewy. Oh dan itu akhirnya Masya Allah tuh. Iya. Maksudnya, wah itu keren, itu bisa juga kan kita create di branding kan? Bisa. Nyari misalkan bab-bab customer behavior tadi, ya kan, pain point konsumen. Misalnya kayak Google Review. Google Review itu kan sebenarnya
sebenarnya customer jujur ya. Nah itu kan bab jujurnya konsumen tuh. Itu kita scraping untuk kita analisis. Oke. Analisisnya pakai model AI. Tadi teman-teman yang seperti yang disampaikan Ilham kayak kita kalau semuanya masih by manual terus mengandalkan intuisinya nggak salah kan. Ya. Tapi kalau bisa diperkuat sama data kan enak nih. Lebih bagus. Tersistemasi. Gini Ham, aku aja sendiri kayak membangun juga media ini ya jadi inspirasi ini. Kita curhat sekalian nih. Yang ngerasa itu juga kadang kayak kurang waktu gitu. Betul. Kekurangan waktu, apa-apa juga mungkin harus masih ada turun. Bisa nggak yang kayak media ini juga sebenarnya bisa disistemasi? Bisa banget harusnya. Bisa banget ya. Jadi kami pun sekarang gini, kan kemarin waktu di awal bikin PT lah sebagai established perusahaan, waktu itu kan langsung invest ke people, langsung hire banyak lah gitu. Profesional. Dan kami pun ngerasa kayak, di kantor ternyata kita akhirnya jarang ngobrol karena repetitif banget. Nah itu tuh bener, repetitif. Akhirnya kita pun baru coba ciptain lah ya, agent-agent. Ini kita lagi riset lah, gimana caranya perusahaan-perusahaan kreatif, mau itu IT, mau itu media gitu ya. Kerjaan-kerjaan repetitif tadi itu bisa digantikan lah. Kalau sekarang pakai AI. Wow. Pakai agent. Asik. Ini pas berarti momennya ya dengan sekarang AI makin gokil nih perkembangannya. Itu seperti apa? Boleh dibocorin dikit atau masih dalam proses? Jadi sebenarnya bisa ya. Sekarang tuh ada AI namanya Hermes. Sebenarnya agent. Namanya Hermes Agent. Hermes Agent. Mungkin kalau yang familiar sama orang-orang tuh OpenClaw. Oh OpenClaw. Ya OpenClaw tuh tahu kan ya. Nah kalau Hermes Agent ini dia punya self improve lah. Jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan kita kasih tahu ini salah. Dia bakalan learning sendiri si Hermes ini. Jadi contoh misalnya kita punya klien A gitu ya. Kalau kerjaan di kantor itu kan IT itu ada yang programmer, ada yang QA, quality assurance atau tester lah. Ada yang orang produknya kan akan dengerin pelanggan ngomonginnya ada bug atau misalnya dia bikin planning segala macam. Kami tanam agent di dalam grup WhatsApp si klien. Jadi setiap ada bug, misalnya ada bug nih atau ada problem, misalnya kayaknya buttonnya harusnya di sini deh gitu misalnya. Itu agent akan baca, terus agent sendiri akan masukkan ke dalam task queue-nya. Maksudnya antrian task sebesar apa prioritasnya. Kemudian agent sendiri yang akan create sendiri perubahannya. Wah, di aplikasi itu? Ya. Di platformnya? Betul. Jadi kami berharap di kantor itu semua jadi orkestrator aja. Wih, ini keren ya. Itu lagi eksperimen dan kami sebenarnya gini ya, makanya kemarin sempat sama teman-teman Pekanbaru, kita cobalah menggesa. Jadi Pekanbaru tuh unik sebenarnya. Nah begitu bro. Pekanbaru tuh kan mungkin orang kira kan, ya saya kan kebetulan nikah sama orang Jawa. Asli, Semarang. Diboyong ke sini. Ya pandangan orang Jawa terhadap Pekanbaru cuman kayak gini, di Pekanbaru ada mall gak sih gitu kan. Dikira Pekanbaru ya kampung banget ya. Kampung banget gitu. Deso. Tolong ya. Jadi ternyata waktu itu kan ya karena Rio Creative Hub juga awalnya kan. Jadi karena saya diamanahkan untuk ngembangin komunitas, akhirnya suka ngobrol sama komunitas. Ternyata Pekanbaru punya orang-orang keren-keren. Exactly. Jadi kita mereka pernah bangun komunitas namanya Pekanbaru Work from Cafe. Jadi pekerja-pekerja remote US, Australia, Singapura itu ada komunitasnya. Oh di Pekanbaru. Jadi informasi yang mereka dapatkan di kantor mereka itu kita bisa cepat ambil. Tanpa kita harus nunggu Jakarta udah ngasih seminarnya apa belum. Nice. Nah. Gitu. Wow, udah sampai segitu juga ya. Termasuk tadi agent-agent tadi. Agent-agent tadi itu ya berkat ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita riset di kantor. Dan kita berharap, kemarin kan kita sama teman-teman bikin juga namanya Creative Booster. Creative Booster seperti apa tuh? Berharap itu menjadi AI for everyone. Kita bukan berharap AI cuma untuk anak IT, untuk menyelesaikan masalah IT. Tapi gimana UMKM bisa pakai. Atau perusahaan-perusahaan sejenis bisa pakai. Jadi AI for everyone lah. For productivity. Berarti lagi developnya itu untuk membuat AI ini tadi bisa dipakai nggak hanya mungkin kayak tadi ya. Kayak sekarang kita tahu kan ChatGPT dan lain-lain kan hanya sekedar ngobrol. Kayak malah sebagian mungkin masih memperlakukan AI itu seperti search engine kan. Betul. Nanya terus dia minta sesuatu dibikinin. Padahal beyond itu aja banyak banget yang bisa kita lakukan kan. Nah sekarang Digition itu mau mempermudah lagi. Iya jadi sebenarnya kan part of business model yang mungkin kita pivot ya. In this economy. Nah ini banget in this economy lagi. Nah in this economy sebenarnya model bisnis awal Digition itu seperti apa, bro? Jadi model bisnisnya tuh kan kita project base. Ya, project base kita jual ERP. Ya, mungkin bagi
sebagian perusahaan di Pekanbaru ERP terasa mahal karena mungkin baru terdengar. Oke, bentar izin tahan dulu. Tadi bilang nih host motong-motong. Sebentar, karena Siap, aman. kita jadi inspirasi udah berkomitmen buat memudahkan teman-teman sini juga biar lebih mudah. Ya. Ya kita kalau ngomongin ERP segala macam Aplikasi lah. kan. Nah, coba jelasin dulu ERP kepada teman-teman itu bahasa simpelnya itu seperti apa? Ini contoh perusahaan atau usaha, Ya. dia punya sistem nih. Nah, makanya dia butuh ERP kan. Betul. Jadi ERP itu sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa bisnis proses yang kita digitalisasi. Nah, Gitu. Itu singkatnya ya. singkatnya begitu ya. Misalnya teman-teman bikin purchasing misalnya. Kalau kita kan mungkin ya secara sederhana beli ya kan beli ke supplier terus baru kita catat Betul. sebagai pengakuan pembelian. Tapi ternyata pemain itu banyak. Potensial fraud itu banyak. Betul. Dan itu paling seksi purchase. Ngeri-ngeri itu. Misalnya dia deal-dealan aja sama supplier, boleh nggak bonnya tulis jadi biasanya 1 juta jadi 1,5 juta deh gitu. Padahal bayarnya 1 juta. Betul. Dia klaim ke perusahaan 1,5 juta. Nah ini kan akhirnya kan nggak match atau ada potensial fraud yang akan merugikan business owner. Betul. Nah akhirnya sebenarnya kan secara bisnis proses yang ideal itu kompleks. Jadi kalau ngomongin purchasing aja tuh dari hulu sampai hilirnya ada. Ada ngomongin namanya RFQ, Request for Quotation. Misalnya kita blast semua kebutuhan pembelian kita ke beberapa supplier yang punya itu. Habis RFQ, kita bandingin harganya sama lead time-nya. Pengantarannya berapa lama sih? Harganya cocok apa enggak? Artinya kan sangat transparan. Dan itu dimasukkan langsung sama si suppliernya. Barulah kita membuat purchase order namanya. Setelah kita tentukan, siapa yang menang, kayak bidding lah, kayak bidding. Sebenarnya kan kita pengen ya, bahasa kita kayak TDA itu punya tagline namanya to the next level. To the next level. Artinya dari UMKM itu kan kita punya 3 jenis atau kategori, ada foundation, ada growth, ada corporate. Apa aja tuh? Boleh jelasin? Foundation ini ya mikro lah ya, mikro tuh kecil. Jadi yang omsetnya tuh masih di bawah 1 miliar per tahun. Oke. Growth itu udah berangkat udah 5 miliar minimal. Minimal per tahun. 5 miliar per tahun. Corporate ya di atas itulah. Oke. Nah kita kan pengen gimana, kan orang mungkin anti ya. Wah itu kan cocoknya cuman buat perusahaan besar gitu kan. Stigmanya ya ngapain kita Betul. juga baru UMKM kok. Ya balik lagi sebenarnya memang pilihan ya. Pilihan mereka mau atau enggak. Tapi balik lagi, kalau memang maunya the next level, ya itu pilihan hidupnya harusnya. Jadi mau nggak mau kalau dari kecil ke besar ya harus punya proses yang juga kecil ke besar juga gitu. Ya, semua kan tergantung mindset juga kan. Kalau mindsetnya memang mau besar, ya ikhtiarnya juga harus padan kan. Terus satu lagi sebenarnya ERP ini kalau di Indonesia atau di dunia tuh kan sebenarnya udah red ocean. Oh iya? Sebenarnya udah yang udah berdarah-darah juga. Banyak penyedianya. Oh banyak banget sih ya. Jadi kami ngambil niche juga yang lebih kecil. Apa tuh? Jadi AI embed ERP. AI embed ERP. Ya. Berarti emang Ada AI yang kita suntikan di suntikan dalamnya. AI ini tadi ya. Betul. Jadi contoh nih misalnya kan, kita misalnya mau tanya sama, biasanya kan kalau kita mau lihat berapa sih penjualan hari ini, misalnya turun atau naik, naiknya karena apa, turunnya karena apa kan kita nggak tahu. Padahal di dalamnya tuh kan kalau konsep formulanya omset itu kan revenue itu dari jumlah orang yang beli dikali banyaknya pembelian dalam satu keranjang. Oke. Itu kan rumusnya kan. Nah di AI Embed ERP itu kita buat ada chatbot. Oh ada chatbotnya. Sampai ke WA. Jadi nanti business owner ataupun manager ataupun supervisor di beberapa departemen itu tinggal tanya AI-nya aja. Misalnya dia adalah manager di departemen marketing. Oke. Dia tinggal tanya aja sama AI yang chatbotnya. Misalnya gini, ROAS kita bulan ini berapa sih? Oh bisa? Bisa. Karena kan kita udah masukin dalam satu dashboardnya kan. Sebenarnya kan dia bisa lihat langsung dashboardnya. Atau karena misalnya dia nggak harus buka layar, dia tinggal chat aja. Kalau turun kenapa? Kita bisa tanya sama AI. Kalau misalnya kondisinya kayak gini, data trennya kayak gini, bulan depan kita harus ngelakuin apa? AI yang jawab. Itu AI yang jawab berdasarkan data yang udah dia pelajarin selama ini. Jadi kita bikin basis knowledge, kita bikin brain atas behavior dari perusahaan yang pertama, yang kedua data trennya, yang ketiga kita embed lah AI untuk bisa punya otak di situ, terus dia bisa ngejawab sesuai dengan pertanyaannya. Dia context learning dia namanya. Berarti itu untuk apanya menggunakan apa tadi? Open Cloud tadi? Enggak, kalau itu kita setup sendiri. Oh setup sendiri? Setup sendiri.
Keren. Jadi udah ada anak Pekanbaru Riau Ya. yang develop sistem AI, bahkan teknologi yang berbasis AI untuk memudahkan tadi proses ERP dan lain-lainnya. Betul. Keren. Padahal kita di Pekanbaru nih loh, bro. Ya harusnya kan Pekanbaru to the world itu. Ya maksudnya sebagian orang yang lagi-lagi harus di Jakarta. Betul. Gitu ya. Kalau Indonesia ya harus Jawa sentris, Jakarta sentris. Padahal ini bukti nyata bahwa putra daerah Pekanbaru sendiri juga punya kompetensi yang luar biasa. Nah, itulah model bisnis yang dijalankan di Digition tadi ya. Iya. Semua by AI dan itu dalam rangka memudahkan pengusaha juga, terus juga bahkan sampai ke pemerintahan bisa pakai. apply gitu ya. Dan ternyata lahir dari seorang putra daerah yang Masya Allah hampir aja jadi orang dalam Google nih. Bukan Google ya, Subcon ya. Subcon Google ya. Makanya takut podcast tuh takut overclaim. Selalu diklarify nama dia nih, Masya Allah gitu ya. Serius ya, kan sering diundang ke kampus-kampus kan, atau ke corporate gitu. Iya. Jadi dulu yang paling saya takutkan dari sebuah panggung Iya. adalah overclaimnya. Karena dulu tuh saya sering dalam tanda kutip sering skeptis. Karena saya dulu public speaking kan, pernah ambil public speaking tapi kayak, motivator nih kayak bohong doang nih gitu. Tolong. Makanya, Kenapa bro? ya banyak kan kejadiannya kan. Contohnya Jadi dalam psikologi itu ada penyakit namanya mitomania. apa itu? Dia itu hidup dalam kebohongannya. Jadi dia bohong. Contoh gini, kasus yang paling besar di Indonesia. Ada dulu yang ngeklaim dia sebagai Habibie kedua. Yang dia kuliah di University of Delft Tahu, ngikutin lagi. di Belanda. Itu kan PPI yang ngebongkar. Dia klaim pernah dapat award untuk Nobel Prize. Yang ternyata dia photoshopkan sendiri. Iya. Sampai bener. diundang loh sampai Deddy Corbuzier. Diundang mana lagi ya? Deddy Mata Najwa. Mata Najwa tuh Iya. viral. Terus kan orang baru tahu ternyata dia bohong. Atau ya kasus baru, kasus Jangan disebut lengkap juga Pak. Nambah ngedit aja sensor itu ya. contoh gitulah ya. Oke. Atau yang ini juga mungkin yang riset lagi baru-baru ini lagi heboh Iya, nih yang riset riset. kan. Nipu juga kan? Nipu juga. Jadi tanya Bayu, kalau saya lagi ngisi di kampus-kampus saya bilang, ini teori, tapi saya nggak pakai gitu. Saya kasih tahu ke mereka bahwasannya ini teori tapi di lapangan saya pakai kayak gini, gitu. Supaya apa? Saya takut gitu kan. Apa yang saya omongkan, makanya saya bilang lebih enak ngomong di kampus-kampus karena di offline gitu ya. Dan video saya kan cuma cuplikan. Oke. Dibanding Podcast ini nanti anak saya juga lihat gitu. nggak apa-apa. Ini kebetulan bagian itu yang kita potong dan taruh di depan. Itulah. Saya Masya Allah luar biasa. Skeptis. Ini menarik. Kita harus bahas lagi deh kayaknya mengenai itu ya. 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 Mungkin next harus balik lagi nih kita bahas lebih dalam lagi ya. Karena Boleh, kayaknya boleh. memang heran juga mungkin orang bingung kan kenapa seorang Ilham Hamka anti motivator gitu ya, apa pernah ditipu dan segala macam gitu ya. Ya, anti coach-coachan juga bilang. Oh anti coach. Oh, Enggak. oh beda. Ampun. Siap. Wah luar biasa menarik. Jadi artinya secara kesimpulan kita udah tahu ya. Ternyata mungkin apa yang mungkin ingin kita gapai terkadang mungkin bukan yang terbaik untuk kita menurut Allah gitu ya. Betul. Secara takdir seorang Ilham Hamka mungkin ditakdirkan untuk pulang ke Pekanbaru, balik kampung gitu ya, pulang kampung, meninggalkan opportunity yang gede, tapi mendapatkan sebuah jawaban yang akhirnya menenangkan hidup kan. Bahwa sampai tahap terakhir gitu ya. Iya, jadi mungkin ya kalau saya sekarang mengamini bahwa dulu orang tua memberikan legacy kepada anaknya. Ya. Sekarang mungkin zamannya saya juga meninggalkan legacy kepada orang lain gitu. Kepada anak, kepada orang lain. Makanya istri saya sampai bilang, ngapain sih gitu kan ke kampus-kampus gitu kan. Atau ngumpulin-ngumpulin komunitas. Bahkan waktu itu kita bikin CSR-an lah gitu. Oke. Perusahaan kecil yang kita bisa ngasih uang ke komunitas untuk komunitasnya bertumbuh gitu. Oke luar biasa bro, Siap, thank you ya. siap, thank Ilham you. Hamka, thank you, sukses selalu buat Resto Bumbu Uwonya, Siap. Digition. Wah, Amin, banyak banget. insyaallah. Juga TDA, ICCN gitu ya, ICCN. Wah luar biasa. Terima kasih buat pelajaran hari ini. Siap. Jadi kita berharap semua teman-teman para pengusaha muslim bisa ambil inspirasinya ya. Bisa ambil ibroh juga. Dan kalau teman-teman yang pengen tadi ya, pengen sistem bisnisnya udah apa ya, ERP-nya juga udah Digital lebih digital, lancar gitu ya, by data lagi, data driven. Nah insya Allah itu lebih kuat lagi. Betul. Decision makingnya lebih gampang lagi ya, lebih make sure lagi, nggak hanya by intuisi gitu. Betul. Ya, ada data yang mendukung. Nah mungkin bisa hubungi Ilham di Digition ya. Siap. Langsung aja tuh di Instagram @digition.id. Ya. Oke, next kita bakal ngomong lagi banyak hal mungkin. Semoga Ilham punya waktu buat datang lagi ke Jadi Inspirasi. Oke, thank you bro ya. Thank you. Jazakallah khair. Jadi inspirasi, mantap. Bisa jadi inspirasi.